Jadi teman-teman dari Lawu, saya memang mempunyai peninggalan orang tua yang saya lestarikan, tetapi di sini mengandung makna Jawa yang luar biasa dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Odeomah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di siang hari ini ya, kita mendatangi rumah Mbah Jarno. Beliau adalah salah satu calon legislatif DPR RI asli Magetan. Yang pasti tidak lama lagi ini menjelang kampanye ya, dan kita ingin tahu sih seberapa atau upayanya Mbah Jarno untuk menggali apa yang akan dibawa dari Magetan untuk diperjuangkan ke Jakarta nanti. Apa kabar Mbah Jarno? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Terus teman-teman, alhamdulillah sehat, terus berjuang. Mbah Jarno, ini kan sebentar lagi kita masuki masa kampanye gitu. Iya, betul. Nah ini seperti apa persiapan jenengan untuk memasuki masa kampanye tersebut? Persiapannya apa sih sebenarnya? Jadi begini, kampanye itu bagian dari promosi, dan masyarakat Magetan saya kira masih ingat dengan saya, sehingga dalam rangka persiapan kampanye ini ya seperti persyaratan pada umumnya, tetapi yang tidak kalah penting adalah mengingatkan warga masyarakat Magetan, mengingatkan tentang dirinya tinggal di Magetan, dirinya lahir di Magetan, dan mungkin besok juga dia akan tinggal di Magetan, sehingga sudah waktunya bersatu padu untuk menyampaikan pilihan bahwa kesempatan 2024 ini Magetan ada caleg tersendiri. Kalau tahun-tahun kemarin memang belum memiliki caleg dari Magetan, tapi alhamdulillah untuk tahun 2024 ini Magetan sudah punya caleg sendiri yang siap berjuang di Jakarta. Yang pasti Pak Jarno ini pasti akan memperjuangkan bagaimana kemajuan dari Magetan. Saya kira karena saya pernah menjadi wakil bupati, bagaimana perjuangan dulu Jalan Tembus, Jalan Lamang, Waduk Tunggang, Ring Road Sidoarjo, lahan untuk gor, stadion, gedung DPRD, rumah sakit, termasuk SMK Bendor. Maka kan masih banyak perlu perjuangan yang harus kita perjuangan di pusat, karena pemerintah pusat itulah pusatnya kebijakan dan pusatnya keuangan nasional, sehingga kalau kita tidak punya calon atau tidak punya DPR RI di pusat yang memperjuangkan pembangunan Magetan itu tidak ada. Dan contohnya seperti Pak Bupati usul exit tol, ya. usul pasar sayur, usul bangun lift, ya belum bisa terwujud karena yang memperjuangkan di pusat nggak ada. Dan ini adalah tantangan yang besar bagi warga Magetan, supaya Magetan itu kalau punya DPR RI tidak tertinggal seperti Ponorogo begitu dahsyatnya ya, Madiun sebegitu dahsyatnya. Masa Magetan tidak ingin dahsyat juga kan gitu kan? Dan inilah yang harus menjiwai pada diri kita. Bolehlah caleg luar kota datang mendekati kita, ya itu memang hak politik kan. Tetapi kita sebagai warga Magetan harus punya jati diri. Umpama istilahnya Jawa itu ya, di mana bumi kita pijak, di situ langit berdiri. Jangan sampai kita berkhianat kepada bumi pertiwi yang kita tempat lahir, kita tempat hidup, dan kemungkinan tempat hari esok. Kesempatan inilah untuk menanam di Magetan melalui prestasi politik. Ibaratnya orang Jawa, sopo si nandur bakal ngundur. Nah, kalau kita nanti di Magetan pasti mundur di Magetan. Kerja apapun mesti dimudahkan Allah. Istilah agama berkah. Mungkin kalau kita ingatkan dulu bahwa kalau kita menikmati fasilitas gitu, sekarang kesarangan mudah banget, jalan sudah mulus gitu kan. Nah ini adalah salah satu inisiator daripada adanya Jalan Tembus Sarangan dulu gitu. Kemudian banyak gedung dewan itu juga, terus kemudian banyak sekali fasilitas, termasuk rumah sakit. Rumah sakit, pavilion itu masuk rumah sakit, termasuk lahannya untuk rumah sakit. Nah, tapi itu sudah bisa dinikmati masyarakat, sudah pasti. Alhamdulillah. SMK Bendor malah juga SMA favorit tingkat nasional. Jadi itu
fondasi yang kita pernah perjuangkan pada waktu saya jabat. Dan ini kan terus berkembang, mengejar ketertinggalan sekarang ini, supaya nanti setara, supaya kita lebih, karena potensi kita lebih tinggi daripada daerah-daerah lain itu, khususnya bidang wisata, kan gitu. Artinya kemudian kita juga ingin meningkatkan lagi dong. Oke, kalau kemarin sudah kesarangan mudah banget ya, sekolah juga, rumah sakit juga sudah bagus. Nah ini perjuangan untuk lebih meningkatkan lagi ke nasional sudah termeting atau gimana? Ya, bagaimanapun kalau saya sudah jadi DPR, kan kita pasti koordinasi dengan pemerintah kawasan. Karena yang berhak memperjuangkan Magetan di pusat ya DPR RI asli Magetan. Kalau DPR RI daerah lain, satu kebetulan tidak ada, dan di sana ada etika. Kalau di luar daerahnya memperjuangkan daerah lain itu juga ada etika yang nggak bisa di apa. Ada pertanyaan lagi gimana sih? Orang luar karena apa? Masyarakat kan tidak tahu. Dapil itu kan hanya pembagian kursi berdasarkan jumlah penduduk, ya kan? Oleh KPU. Tapi pemerintah itu kan sendiri-sendiri, Ponorogo sendiri, Magetan sendiri, Ngawi sendiri. Lah masa orang Ponorogo memperjuangkan Magetannya ya tidak mungkin. Ya orang Ngawi masa memperjuangkan Magetan ya tidak mungkin. Yang memperjuangkan Magetan ya hanya orang Magetan gitu. Jadi inilah yang hal sepele, tapi karena gegap-gempita politik ini rakyat lupa. Hanya karena fanatik dengan si A dengan si B, karena dulu pernah jasa memperjuangkan dia di sini, sekarang ada calon sendiri pun lupa, tetap perjuangan calon dari luar kota. Nah, inilah yang harus kita sadarkan tidak pengertian. Bukan kita ini apa ya, istilahnya menjelekkan calon lain luar kota. Enggak. Ini hak politik, cuma kita sebagai orang harus punya kesadaran politik, kesadaran memilih bagaimana kalau yang caleg asli Magetan dan luar Magetan. Karena pasti tujuannya hanya satu, sama tujuannya. Bagaimana membuat Magetan lebih baik ke depan gitu. Coba menurut saya ya, kalau APBD Magetan sekarang 2 triliun. Kalau tambah, insya Allah kita ini kan, ya menurut saya kan biasa berjuang untuk proyek-proyek, untuk pembangunan ya. Satu dewan seperti saya aja, insya Allah mungkin bisa tambah 1,5 triliun, bisa 3,5 triliun APBD. Kalau ditambah dari perjuangan nanti kalau ada DPR. Nah berarti apa? Uang yang turun ke Magetan kan banyak. Nah kalau uang turun yang banyak, semua proyek berjalan dengan bagus. Sehingga uang yang berputar di Magetan banyak. Jualan apa saja kan laku. Tapi kalau uangnya hanya sedikit, ya dodol apa sepi kan gitu. Nah ini kan kadang-kadang nggak disadari. Kalau seperti jenengan lah, nek duit akeh jajan ning ndi ya tak takai kan. Tapi nek duit titik ya tuku kopi 2 jam kan gitu loh. Jadi ini gambaran. Tapi nek duit akeh ya tuku ramu soto, ayo bandari. Jadi jualan apa lagi? Karena uangnya Magetan banyak. Kan kalau kita agak flashback sedikit ke belakang nih, Mas Arno ya. Ada kebutuhan masyarakat sekarang kayak transportasi, ya, jelas. Sekarang sebetulnya ke Surabaya cukup 1 jam 2 jam gitu. Tetapi itu tadi salah satunya kan kita belum punya pintunya gitu kan. Nah ini salah satu upaya bagaimana perjuangan ke depan kayaknya nggak sama dengan kalau fasilitas sudah. Nah sekarang fasilitas yang lebih ke jangkauannya ke nasional gitu. Atau gimana untuk mapping? Jadi Magetan ini kan sebetulnya punya unggulan-unggulan ya. Yang kalau kita mapping, contohnya satu bisa Sarangan, ya. Yang kedua ada Pondok Temboro. Nah, itu kan tempat orang luar masuk, sehingga kalau punya exit tol itu memang bagus. Tetapi karena Pak Bupati kemarin berjuang ya belum berhasil. Insya Allah nanti kalau ada DPR kan ada yang memperjuangkan di pusat kan gitu. Kalau dulu kepada siapa Pak Bupati ngasihkan surat? Ya ke menteri masih minta persetujuan budgeting kepada DPR. Nah tidak ada duit dan orang kita tidak ada di sana, ya orang lain kan nggak mungkin berpikir ya sebetulnya mau bukan daerahnya. Tapi kalau ada orang Magetan tidak memperjuangkan Magetan ke kuala dan gitu dong. Jadi itu yang harus jadi, sehingga usulannya Bupati apa saja, bahkan nanti ada program apa saja yang di Jakarta bagus, di Kementerian bisa program, bisa kita bawa ke Magetan, kepala dinas untuk diterapkan di Magetan. Dan masih banyak ya selain exit tol, mungkin Sarangan bagaimana pengembangan. Contohnya begini, kita ini kan supaya tidak menjadi tertutup, kan ring roadnya Magetan ini kan Doranggaring dari Madiun lewat Doranggaring ya, lewat Dana Magetan itu dipercantik, terus ring road utara, Karas ke barat, dan nanti kan bisa didesain lagi lewat mana supaya apa?
infrastruktur kita ini bisa menjangkau Magetan secara mapping. Karena apa? Pengalaman Batu itu kan objek wisatanya tambah berjejal, tapi infrastruktur tidak diimbangi, akhirnya mau macet, ruwet, sedakar karuan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Sekarang juga sudah ada UNS, sudah ada UNESA, dan suatu saat nanti 5 tahun lagi itu sudah berkembang besar. Jadi jumlah penduduk akan banyak juga di sini. Sehingga kalau infrastruktur ini tidak dirancang sekarang, pada saatnya nanti seorang ruwet gitu. Jadi iso bottleneck, iso apalah, exit tol ini juga kita akan, kalau bisa duduk dewan nanti kita pelajari dapur apa tempatnya tetap di situ atau pindah, tapi yang jelas tetap diperjuangkan ada pintu tol gitu. Karena kalau dulu luar biasa tol ini bisa terbuka untuk Magetan. Ya, pintu masuk ke Magetan akan lebih mudah kan gitu. Coba sekarang mau tol Becak ke Madiun terus ke Ngawi muter ya, sehingga mau ke Jakarta lewat Ngawi dulu, padahal kalau dari Temboro itu utara lurus juga bisa. Nah, kenapa kok di Kartoharjo kita tahu juga, tapi kalau lurus eksit tol Ngawi itu langsung ditambah jalan apa arteri kan juga bisa langsung masuk sana, misalnya begitu. Jadi karena kalau mungkin lewat Kartoharjo juga bisa sangat bagus terus khususnya Bupati seperti sekarang ini, tapi bisa saja nanti dipindah lurus Temboro itu ke utara langsung tembus apa pintu tolnya Ngawi kan juga bisa lebih apa ya, itu alternatif barangkali kan kemungkinan. Artinya sebetulnya Magetan sudah maju, tetapi tahun depan harus lebih maju. Harus lebih maju. Nah, kalau punya DPR ini tidak bisa lebih maju ya percuma kan itu ya. Ya sama dengan sekarang ini tantangan kita. Makanya menyatukan visi kepada masyarakat Magetan ini tantangan kita yang saat ini tak hadapi. Jadi datang ke kecamatan-kecamatan, ke desa Siamuni, tokoh-tokoh itu menyatukan visi itu bagaimana Magetan itu punya DPR RI asli Magetan. Maksudnya asli Magetan ya rumah Magetan, kerja di Magetan, ya toh? Dan apa sudah dikenal di Magetan kan gitu toh. Karena kalau orang bilang Magetan itu dia ikut numpang lain ya bisa. Jiwa pikirannya sudah enggak ada di Magetan. Kayak Magetan mau dibawa kemana dia juga nggak tahu. Ini sih penting seragam BPR udah le kantor. Kan gawat tuh kita kenanya begitu. Jadi untuk itulah kesadaran politik warga Magetan dalam memilih ini hendaknya betul-betul menjadi tekad bersama untuk memiliki DPR RI tingkat nasional. Mas Jani, kalau turun ke pada masyarakat, tanggapan masyarakat seperti apa? Alhamdulillah, gambaran-gambaran politik yang saya sampaikan ini mendapat tanggapan yang sangat luar biasa, dan bahkan mungkin jenengan di luaran mungkin wis DPR asli Magetan ya. Setiap orang punya kelemahan dan kelebihan, tetapi dengan track record yang ada, dengan pengalaman yang ada, saya kira kalau ada apa-apa kan lebih mudah komunikasi. Coba kalau dari luar kota Ndolek gimana, rumahnya mana lah jelas, ya kan, kenalnya orang, diparani timbe, kan tidak mungkin bisa ketemu. Kalau dulu misalnya saya tugas di Jakarta jadi DPR, ada rombongan kepala desa dari Magetan ke Jakarta, ya jelas kini gumpul sugo mesti lah. Teman-teman dari Jakarta, dari Magetan, kelompok wartawan lau misalnya, datang ke Jakarta, ayo nyawarung sih, untuk ketemu aku kari, sih rapat, ya kan bisa. Tapi kalau orang luar, apa sampai ini so telepon gak mungkin lah. Jadi rasa pertemanan, rasa Magetan, ya, rasa persaudaraan tidak punya, rasa persaudaraan tidak punya orang luar. Nah, kita terjebak ada permainan kepentingan ya terhadap jalan. Ya mudah-mudahan masyarakat Magetan memahami hal itu, tidak sekedar mensukseskan calon, tapi manfaat calon itu gitu loh. Tidak cuma mensukseskan calon, tapi memanfaatkan calon ini yang calon ini. Jadi jangan itulah yang harus kita perjuangkan, sehingga saya pun insya Allah kalau Allah dijabai, saya mendapatkan saya dari Magetan dan WRI menjadi orang yang bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat Magetan, karena ada bedanya lah. Bermartabat karena bisa memperjuangkan kan, harga diri. Jadi orang hidup ini kalau sudah bermanfaat dan bermartabat mau apa lagi ya dicari? Iya kan? Ini ya juga itu. Orang bermanfaat tapi nggak bermartabat ya susah. Bermartabat tapi nggak bermanfaat ya bersuah. Jadi ya bermanfaat ya bermanfaat. Yang pasti artinya kalau besar ini
diperjuangkan gitu kan. Ada ikatan emosional. Satu persaudaraan satu. Yang kedua adalah pasti niatnya adalah lebih tahu lagi apa yang dibutuhkan di Magetan untuk diperjuangkan di tingkat nasional. Betul. Jadi bagaimanapun juga, apalagi saya dengan PMK pernah di PMK, jajaran PMK semua ya sudah teman semua, sehingga komunikasi dengan kepala dinas, dengan PLT Bupati, dengan apa itu kan mudah, karena kita sudah sama-sama tahu pribadi kita. Karena dulu track record saya di Kabupaten Magetan ya, jadi waktu dia sudah tahu, sehingga mau ngomong apa lagi. Tapi kalau misalnya hal-hal yang tidak penting dibicarakan ya ada saja, namanya orang, ya kan, biasa. Pokoknya kita ini kalau di bidang politik mas, beragam itu, musik lu berapa dari itu jadi kepentingan ini. Tapi kalau kita mau jujur, mau tulus, orang Magetan nggak milih Magetan udah keliru gitu. Orang kualat, iya kan? Wong suaranya dikasihkan orang Magetan sendiri itu suara kok. Iya kan? Jadi ini gambaran-gambaran nyata yang harus kita miliki sebagai warga masyarakat Magetan. Ya nantinya maju kayak maju kayak suara ini kayak Jopo ya kapan meneh maju nih? Ya pokoknya sudah disopai gak masalah. Aku yang nanya bergaya waktu boleh. Tapi duit DPR anggarannya Magetan jadi 3 triliun. Duit yang beredar banyak, marung ngopi rame. Apa sama nek dodol itu rezeki yang nek raya mungkin. Ya marung lah pasti rata rame kan gitu. Jadi tidak masuk ke lain gitu. Iya kan. Ya saya ini nek duitnya gak ada marung sepi. Nek gak yang bergaya gak mangan. Apa nek wis duitnya akeh ki ora yang bergaya kan itu nyampe. Tapi kan nek duitnya akeh buka warung kan rame karena duitnya banyak. Tapi kalau duitnya gak ada, nah jadi punya DPR 1 itu bisa menjadi 2,5 atau 1,5 atau 2 kali lipat APBN-nya, APBD yang ada. Karena punya dewan itu kan tugasnya berjuang, tugasnya berjuang untuk mencari anggaran di sana, untuk Magetan kan gitu loh. Dan ada DPR datang duduk pergi gak perjuangan daerah, ya kualat. Dan tahun ini kita punya calon. Untuk memperjuangkan kepentingan Magetan di nasional. Itu yang jadi kita ini milih kita sekedar nyoblos, tapi dampaknya itu luas. Contohnya kita milih tingkat nasional presiden. Kalaupun kita dikatakan keliru, gimana enggak keliru? Investor asing bebas pajak 30 tahun, hak guna usaha tanah 190 tahun. Tenaga kerja asing, akhirnya orang ini gaya nanya, ya. Jadi dampaknya kan akhirnya, apakah ini mau dilanjut? Apa itu tidak akan dirubah terus ganti presiden? Inilah yang kadang-kadang kita ini sekedar milih suka dan tidak suka, tapi tidak berpikir panjang gitu. Dampak dari pilihan yang suka tidak suka aku tadi. Nek segala pabrik ini, aku kudu ini, apa itu aku musuhku, alah. Tapi sejauh ini kalau persiapan apa? Artinya ya sebentar lagi ini kita sudah, saya yakin jenengan bakal all out banget untuk kampanye dan sebagainya. Persiapan jenengan apa? Nah, saya kampanye biasa-biasa saja lah. Yes, umumnya kampanye lewat medsos ya apa ya biasa. Cuman yang penting adalah pendekatan dari tokoh-tokoh masyarakat. Karena tokoh-tokoh masyarakat Magetan ini kan paternalistik. Kalau tokohnya bilang A, anak buahnya bilang A. Jadi kita menjelaskan hal-hal tertentu itu pada tokoh-tokoh masyarakat se-Kabupaten Magetan. Dan alhamdulillah teman-teman tokoh-tokoh di daerah-daerah di kecamatan-kecamatan di desa-desa saya datangi ini sangat welcome dan bisa memahami dan intinya siap berjuang. Ya mudah-mudahan target 150.000 suara itu di Magetan bisa terpenuhi. Dari jumlah pemilih kan 535.800 suara. Nek wong Magetan itu boleh 150 masuk ya ora iso dah. Kan gitu dah. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati, dengan kejernaan pikir ya, ayolah kita ini memberi kesempatan investasi politik, nanam ning Magetan melalui pilihan inilah kesempatan yang mahal. Jangan sampai kita tercabut dari akar Magetan. Ini yang harus kita pegang betul. Jika tidak nanti oleh omongan ekonomi keliru jitu awak dia sampai pada kere-kere kan tidak penting ini. Hanya gara-gara mungkin ya
nek teko kono iso numpak warung ning kopi, iso numpak apa ning kopi, semua itu liyane lah. Ini pikiran-pikiran yang enggak dewasa kan gitu. Nah, kita berpikir yang itu justru merugikan. Main politik tapi tidak mengerti politik, itu yang bahaya. Dianggap politik itu pekerjaan. Jadi kesempatan ini kesempatan kerja, kesempatan lo kalau ada tukang sablon, tukang cetak, video gini kerjanya begitu memang, dan ini peluang. Tapi kan tidak harus menjual suara. Suara Magetan dijual ke Sumbar, apalagi jadi makelarnya, waduh. Yang mati tentukan pilihan untuk yang memperjuangkan Kabupaten Magetan. Nah, kalau yang sempat keliling itu mungkin ada yang pesan yang disampaikan atau dititipkan dari masyarakat kepada jenengan apa yang paling mengenai untuk yang jelas begini, ya masyarakat pada umumnya tidak terlalu dalam melihat. Ini ya baru pilihan yang pertama untuk caleg yang dari kita. Yang jelas kalau punya DPR asli Magetan dengan DPR yang dari luar Magetan itu sangat akan bisa. Bedanya kenapa? Kalau keluar kota ya memang hanya saya beli suara apa cari suara. Setelah jadi dewan pengen ketemu ya sulit. Tapi nek DPR sendiri ya pasti memperjuangkan Magetan. Kenapa kok pasti? Memang tugas dewan itu memperjuangkan pembangunan Magetan di pusat. Kenapa kok di pusat? Karena pusatnya kebijakan dan pusatnya duit. Duit saya Indonesia ini lumpuh ini kono, kebijakan ini kono. Dan perwakilan Magetan mau sing ning kono berarti ono sing golek duit gitu loh. Jadi untuk membesarkan APD Magetan, nah kalau duitnya besar, proyeknya banyak, ekonomi muter, perdagangan ramai, jadi hidup rakyat jadi sejahtera. Contohnya sekarang pemerintah kekurangan duit, ya toh, bikin bangun pasar sayur, tapi gak berhasil. Akhirnya mau naik distribusi, padahal dodolnya sepi. Nah, karena pemerintah sendiri saja dia pengen bangun pasar, tapi yang duitnya gak ono. Akhirnya naik duit lagi bakul, naik dodolannya sepi, distribusi dinaik loh, ya susah kan gitu loh. Jadi ini kan pemikiran-pemikiran yang simpel sebetulnya. Tapi kalau tidak tahu sistem, tidak tahu prosedur, tidak tahu strategi, ya akhirnya boleh gampang tidak no distribusi. Padahal dodolannya sedikit itu karena saya ketemu kok distribusi naik. Nah ini kan berat. Kalau kita bisa cari Jakarta, kan tidak perlu naikkan distribusi gitu loh. Salah satu contoh gitu loh. Ini butuh perjuangan ya. Iya, ini butuh. Karena pasar Magetan duitnya APBD kayak ini. Bangun pasar Magetan, APBD itu tekniknya nggak kegarap. Nah nanti butuh boleh sih berjuang nih Jakarta nih bisa. Supaya apa? Distribusi ini tidak naik, fasilitasnya api, distribusi tetap, dagangannya tambah ramai karena duit yang turun ke Magetan banyak gitu loh. Ada anggaran negara. Ada anggaran negara yang dibawa ke Magetan, tidak ambil dari APBD gitu loh. Jadi ini kan simpel sebetulnya, tapi kan tidak semua masyarakat tahu gitu loh. Dan inilah tugas-tugas kita. Saya juga pernah jadi wakil bupati, bagaimana perjuangan itu harus gigih. Dan insya Allah apalagi kalau dulu kan saya jadi wagub, kapasitas tetap di Jakarta ada keputusan. Tapi kalau saya nanti di Jakarta, ya yang memutuskan ya. Lalu DPR RI itu kasih satu legislasi, membuat peraturan, undang-undang, 2 budgeting, semua menteri yang mengajukan anggaran pasti ke dewan. Nggak setuju dewan, nggak iso, presiden pun juga begitu, ya kan? Yang ketiga kontrol, sehingga peran fungsi tugas DPR ini kan sangat strategis. Dan apa yang dikoleksi untuk nih? Jadi kado Magetan ya apa ya tanda tangan kan gitu tuh. Yang masih nomor Magetan ya. Iya lah. Ya tugasnya nih kalau tanda tangan untuk Magetan kan gitu tuh. Jadi hal seperti ini ya Mas yang perlu dipahami. Makanya nanti melalui podcast ini apa itu diekspos ke Magetan, supaya masyarakat paham gitu loh. Jadi kita ini tidak sedang milih, tidak sekedar nyoblos. Jadi mana masyarakat Magetan itu kalau pusatnya biasanya jalan apa? Jalan dicoblos atau nyoblos sak-saki, eman itu. Padahal itu menentukan suara, menentukan kursi, menentukan anggaran, menentukan duit, menentukan makmurnya Magetan kan gitu loh. Nah, jadi inilah eman-eman. Dulu biasanya hanya di DPR kabupaten karena begitu dulu toko-toko main sampai presiden kan gitu. Tapi di DPR ini padahal lupa ini penting. Gitu. Karena yang menentukan anggaran Magetan nanti ya DPR ini gitu.
Jadi inilah yang harus dimengerti oleh masyarakat. Jadi buat Anda warga Magetan ya, kalau kemarin mungkin milih nyoblos kayaknya kayak persyaratan gitu Mas. Iya, secara nyoblos. Nah sekarang harusnya punya pertimbangan. Selain menggunakan hak pilih, Anda juga harus memikirkan bagaimana nasib Magetan ke depannya. Harus diperjuangkan. Bagaimanapun itu harus ada yang memperjuangkan hal tersebut gitu ya. Selamat berjuang nanti Mas Jarno. Tetap sehat, tetap semangat pokoknya ya. Amin. Dan saya kira begitu. Terima kasih atas teman-teman lalu berkenan silaturahmi ke rumah. Semoga dengan kedatangan ini informasi ini bisa menyebar ke masyarakat Magetan, sehingga masyarakat mempunyai keyakinan diri, punya percaya diri. Kita harus mempunyai wakil di Jakarta, di pemerintah pusat, sehingga nanti mewakili Magetan untuk mendapatkan anggaran yang besar untuk pembangunan Magetan, sehingga dampaknya rakyat sejahtera. Lalu berarti sukses mensosialisasikan. Ya, amin, amin ya rabbil alamin. Demikian Oma diskusi.